Sidang proses Romeni Dion dan tim Gaipan akhirnya selesai digelar. Venezia akhirnya setujui sosok kapten timnas Indonesia itu Jesus bergabung ke klub raksasa Italia yaitu Juventus. Benarkah Muhammad Tahir akan dipanggil ke skuad tim merah putih di laga lanjutan putaran ketiga? Aktivitas Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzat kini menjadi sorotan di saat memantau para pemain timnas di layar kaca. Comebacknya Midfielders akhirnya menjadi angin segar bagi skuad tim merah putih untuk menjalani laga lanjutan putaran ketiga. Nama Cyrus Margono kini akhirnya kembali muncul dibahas di tengah era baru kepelatihan skuad Garuda. Penampakan jersey tandang baru timnas Indonesia tuai respon positif dari halayak publik. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Setelah sempat diacuhkan oleh Coach Sintayong, sosok Cyrus Margono kini kembali hangat diperbincangkan. Hal itu terkait mengenai potensinya untuk bergabung dengan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ya, diketahui Cyrus Margono sendiri memang sudah resmi menjadi WNI sejak 21 Maret 2024 yang lalu, di mana saat itu Cyrus Margono memang tidak perlu menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI karena ia memiliki dua kewarganegaraan dari orang tuanya. Dalam hal ini, meskipun sudah berstatus sebagai WNI, namun Cyrus Margono mulai sejak itu tidak juga mendapatkan panggilan dari Coach Sintayong untuk memperkuat skuad Garuda, di mana saat itu Coach Sintayong memberikan alasannya kenapa tidak kunjung memanggil Cyrus Margono. Hal itu karena ia belum pernah melihat aksinya di lapangan. Lantas bagaimana kabar Cyrus Margono saat ini? Akankah ia diberikan kesempatan untuk memperkuat skuad Garuda di era Patrick Kluivert? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik dinantikan. Ya, yang terbaru kini sempat kembali ramai dibahas soal nama Cyrus Margono di media sosial Instagram, di mana nama Cyrus Margono kembali muncul di unggahan akun Instagram pemain keturunan.id. Dalam unggahan itu tampaknya akun tersebut mengunggah ulang unggahan Hamdan Hamedan yang ditempeli gambar sosok Cyrus Margono. Dalam unggahan story Hamdan itu tampaknya ia seolah mengabarkan soal sosok pemain keturunan. Dia tetap berkarir di Eropa, sudah bermain pula, tunggu saja pengumumannya. Dukung dan doakan pemain kita dimanapun berada, tulis Hamdan Hamedan dengan lambang merah putih. Sontak unggahan tersebut pun menuai pertanyaan di media sosial. Pertanyaan itu salah satunya muncul dari unggahan akun Instagram pemain keturunan.id. Si dia ini pak, tanya akun tersebut di dalam unggahannya. Ya, dalam hal ini sontak langsung menuai banyak respon dari warganet di kolom komentar unggahan itu, di mana dalam kolom komentar itu ada yang ikut bertanya dan juga ada yang ikut memberikan pendapatnya. Ya, dalam hal ini tentu masih menarik menantikan kabar soal Cyrus Margono tersebut, apalagi ia sudah kembali resmi menjadi WNI sejak tahun lalu. Kapten timnas Indonesia itu Jesus kini dikabarkan menarik minat Juventus, di mana klub raksasa Italia itu dikabarkan sudah menanyakan kepada Venezia perihal harga pasar Jesus. Menurut jurnalis Antonino Angelini, Venezia setuju jika Juventus memboyong Jesus jika maharnya sesuai, di mana Venezia disebut mematok harga Jesus senilai 20 juta euro atau sekitar 338 miliar, di mana harga yang dibanderol Venezia ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Ya, Venezia tampaknya memanfaatkan situasi Juventus yang sedang mencari bek baru, di mana Juventus sempat mengincar pemain belakang lain namun tawarannya ditolak. Kegagalannya itu membuat Juventus melirik nama bek yang berkarir di Italia, di mana beberapa pemain yang dikaitkan salah satunya adalah Jesus. Hal inilah yang membuat Venezia mematok harga 20 juta euro, di mana nilai ini jauh di atas harga pasar Jesus saat ini. Negosiasi antara direktur olahraga Juventus dan Lecce untuk Danso telah gagal. Juventus telah bertanya ke Venezia untuk Jesus, tapi tawarannya dipatok 20 juta euro tanpa bisa ditawar lagi, kata Angelini di akun Twitternya. Ya, di sini Venezia tampaknya sadar bahwa Jesus merupakan aset yang sangat berharga, di mana Jesus sejauh ini selalu menjadi andalan di lini belakang dan usianya masih 24 tahun. Musim ini Jesus sudah tampil 22 kali sebagai starter di semua kompetisi dan sudah mencetak 2 gol. Pemain yang sempat mengkritik program naturalisasi timnas Indonesia, yaitu Muhammad Tahir, kini mengukir performa ciamik di saat dirinya disaksikan langsung oleh pelatih terbaru skuad Garuda, di mana momen itu diciptakan oleh Muhammad Tahir di saat ia memperkuat PSBS Biak pada pertandingan tandang melawan Persija Jakarta. Pada pertandingan itu Muhammad Tahir mendapatkan kesempatan untuk mengisi bek kiri klubnya, di mana ia kemudian bermain sejak menit awal dan sukses menyumbangkan 1 assist untuk PSBS Biak. Ya, assist yang diciptakan itu memang terhitung spesial, di mana umpan matangnya menuju kotak penalti sukses disambut dengan tandukan
dimasukkan oleh rekannya. Gol ini sekaligus membuat kedudukan kembali imbang 1-1. Lalu kemudian ia akhirnya harus mengakhiri pertandingan di menit ke-86, di mana ia ditarik keluar oleh sang pelatih untuk menambah tenaga di lini pertahanan. Ya, sebetulnya performa Muhammad Tahir ini di sepanjang musim ini cukup mengesankan, di mana ia bisa menjadi salah satu pemain lokal yang diandalkan oleh klubnya untuk mengarungi ketatnya di BRI Liga 1. Dalam hal ini, asis yang dicetak oleh dirinya ke gawang Persija kini tentu semakin terasa sangat istimewa. Pasalnya pertandingan tersebut disaksikan langsung oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pertanyaannya, akankah Muhammad Tahir akan dipanggil ke timnas Indonesia nantinya? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. FC20 kini meraih hasil seri di laga tandangnya kontra Go Ahead. Pemain timnas Indonesia yaitu Messilgers akhirnya pun ikut berkontribusi di laga tersebut. Hasil pertandingan itu kini membuat FC20 mengoleksi 35 poin dari 20 pertandingan. Ya, namun menariknya di laga tersebut sosok Messilgers akhirnya comeback dari cederanya, di mana laga ini sekaligus menandai kembalinya Messilgers ke lapangan hijau. Dalam catatan WOSOCERAT, pemain timnas Indonesia itu baru bermain lagi setelah mengalami cedera pada pertengahan Desember tahun lalu, di mana Messilgers masuk di menit ke-70 untuk menggantikan bek tengah FC20. Selama tampil 20 menit di laga comebacknya, statistik Messilgers cukup baik. Merujuk dari WOSOCERAT, Messilgers menciptakan 14 sentuhan kepada bola selama durasinya bermain, di mana ia kemudian mencatatkan 100% akurasi umpan dari 9 operan yang dilepaskannya, termasuk diantaranya 1 operan kunci. Ya, dalam hal ini tentu menjadi kabar baik bagi skuad tim merah putih dan juga penggemarnya, di mana Messilgers sudah lama dinantikan untuk comeback dan kembali bermain bersama si kulit bundar. Asisten pelatih timnas Indonesia itu Denny Lazzard kini ketahuan memakan soto ayam ketika tengah memantau pemain timnas Indonesia di televisi. Ya, Denny Lazzard bersama Patrick Kluivert dan jajarannya diketahui sudah berada di Indonesia sejak 1 Februari 2025 kemarin. Setiba di Indonesia, Denny Lazzard kini diketahui turut menemani Patrick Kluivert belusukan langsung di pertandingan BRI Liga 1, di mana mereka diketahui datang langsung ke stadion untuk memantau laga Persija kontra PSBS Bia. Selain itu, Denny dan kawan-kawan juga memantau para pemain timnas di BRI Liga 1 di layar kaca. Di tengah kesibukan itu, mereka turut membagikan aktivitasnya, di mana Denny Lazzard bahkan kedapatan mengunggah video di Instagramnya perihal dirinya tengah menikmati soto ayam. Menariknya, di belakang Denny terlihat Patrick Kluivert dan Alex Pastor tengah menganalisis pertandingan lewat siaran televisi. Nonton bola dan makan enak soto ayam, tulis Denny Lazzard. Ya, dalam hal ini sontak tidak sedikit yang mengunggah ulang aktivitas pelatih skuad Garuda tersebut. Ada yang fokus kepada Denny Lazzard yang sedang menikmati soto ayam, dan ada juga yang turut fokus kepada Patrick Kluivert dan Alex Pastor yang tengah serius memantau para pemain di televisi. Ya, adapun Patrick Kluivert dan stafnya saat ini memang tengah sibuk untuk mempersiapkan timnas Indonesia menjelang laga lanjutan putaran ketiga pada Maret mendatang, di mana laga tersebut menjadi penting mengingat skuad tim merah putih masih memiliki peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.